Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Bersama saya, Pendeta Ratnalisa Tangkilisan Sambunu, Pendeta Jemaat dari GPIB Menara Iman, Jakarta Timur. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Night Call GPIB. Oleh karena itu, mari kita siapkan bacaan kita. Bacaan kita terambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 5. Mari kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Sebelum kami mengakhiri kegiatan kami dan beristirahat, kami perlu tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu untuk dapat mengevaluasi hidup kami di sepanjang hari ini, agar kami terus dibaharui dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ya Tuhan, ini kami yang berdoa. Kami memohon ampun jika ada kesalahan yang kami buat dan menyakiti hati-Mu. Ini kami Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berkatilah ya Tuhan dengan tuntunan kuat Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan dimampukan Tuhan untuk juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami yang berdoa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita membaca Alkitab kita, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman tetapi melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kelemahan manusia adalah suka membanding-bandingkan. Sifat seperti ini pun terlihat dari bangsa Israel saat Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Yang mengherankan adalah bangsa ini sudah melihat pernyataan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka melihat 10 tulah yang terjadi untuk bangsa Mesir. Mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka dengan membelah laut Teberau terbelah menjadi 2. Sewaktu mereka dikejar oleh pasukan tentara Mesir. Dan bahkan di Mara dalam pasal 15
ayat 22 sampai 27 kisahnya dapat kita temukan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu juga ditolong Tuhan untuk mendapatkan air minum. Tetapi mereka masih saja tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan untuk hidup mereka. Dalam bacaan ini ketika bangsa Israel mengalami krisis makanan, persediaan roti dan daging mereka habis. Mereka membandingkan kehidupan lama mereka waktu di Mesir. Masa yang mereka anggap lebih indah dibandingkan saat itu mereka ada di padang gurun. Walaupun saat itu mereka menjadi bangsa yang tertindas oleh Mesir. Tetapi bagi mereka, mereka masih bisa menikmati daging dan roti. Di ayat 2-3 kita bisa membacanya. Nah, dalam krisis kelaparan yang mereka hadapi itu, bangsa Israel ini berpegang pada pemahaman lebih baik mati kenyang daripada hidup tetapi kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap bangsa Israel yang suka membanding-bandingkan ini memperlihatkan bahwa bangsa ini tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang telah menjanjikan umatnya memasuki tanah perjanjian, mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, pasti Tuhan juga akan menjaga dan memelihara umatnya. Janji Tuhan tidak akan dan pernah ia ingkari. Hal ini dibuktikan ketika Tuhan memenuhi kebutuhan makan mereka dengan daging di waktu senja dan roti mana di pagi hari. Apa yang mereka sungut-sungutkan, Tuhan berikan. Tuhan cukupkan kebutuhan makanan mereka. Bisa kita lihat di ayat 12 dalam pasal 16 ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya untuk tahu bersyukur dan merespon kebaikan Tuhan, bangsa Israel diuji dan diajari Tuhan dengan belajar hidup menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yaitu dalam konteks bacaan kita adalah berkat makanan. Dengan apa? Dengan memerintahkan untuk mereka dapat mengolah berkat makanan yang Tuhan beri untuk mereka nikmati sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Di ayat 4 kita lihat penjelasannya. Agar apa? Agar ketamakan, hidup yang bersungut-sungut tidak lagi ada dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari, mungkin kita pun pernah atau sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain. Kita membandingkan pendidikan kita dengan orang lain. Kita membandingkan harta kita dengan orang lain. Kita membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Sampai-sampai kita terkadang lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar dari kesalahan bangsa Israel untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan tindakan segeralah minta ampun kepada Tuhan. Mulailah mengucap syukur dengan apa yang sudah ada pada kita. Dan percayalah, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik dan paling tepat bagi kita. Juga dengan mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa Ia adalah Tuhan yang setia, yang adil, Tuhan yang peduli dan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita melalui Yesus Kristus.
Berkaitan dengan ini saya teringat akan perkataan firman Tuhan lewat pengalaman iman Rasul Paulus dalam menyikapi kehidupannya yang tidak selalu ada dalam sukacita, tetapi juga pergumulan hidup. Dalam susah dan senangnya, Rasul Paulus ini belajar untuk merasa cukup. Agar Rasul Paulus bisa tetap memiliki kehidupan yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Hal ini dapat kita temukan di kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan bahwa rahasia dari merasa cukup dalam setiap keadaan bukanlah dengan mendapatkan apa yang kita belum miliki, melainkan dengan menyadari apa yang sebenarnya kita sudah miliki di dalam Kristus. Buat Rasul Paulus, Yesus Kristus Tuhannya adalah harta terbesar dalam hidupnya. Bukan karena Yesus Kristus dapat memberikan kekayaan, kesehatan, atau kenyamanan fisik yang diinginkan, melainkan karena Yesus Kristus telah menyelamatkan umatnya. Kalau kita punya pemahaman yang sama dengan Rasul Paulus, maka kita akan dibuat sadar dan tahu bersyukur bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan itu sudah cukup buat kita. Kata Roma 8, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan penderitaan sekalipun. Karena itu, di dalam Dialah kita tahu dan yakin bahwa baik suka dan duka, ada kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi mari kita belajar mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan buat dan berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita aminkan firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk arahan dan pedoman firman-Mu dalam hidup kami. Agar kami tidak jatuh dalam dosa seperti yang bangsa Israel sudah lakukan. Ajar kami untuk dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga sungut-sungut, sikap membanding-bandingkan diri, sikap tamak jauh dari hidup kami. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami hidup semakin dalam arahan-Mu, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Bapa, bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga saat ini mempertaruhkan hidup dan penghidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, jauhkanlah dari segala yang jahat. Kami berterima kasih, kami ada dalam anugerah perlindungan Tuhan, sehingga kami ada di minggu baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau mempertaruhkan hari-hari ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan. Rencana kami, harapan kami, Tuhan sertailah. Dan bahkan juga pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Karena kami percaya sungguh Tuhan kami tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak ketika kami ada di dalam pergumulan kehidupan.
Bahkan Tuhan, kami lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Maka ya Tuhan, perteguh iman kami. Ajar kami untuk melihat bahwa di dalam kelemahan kami, di dalam pergumulan hidup kami, ada kekuatan topangan kuasa Tuhan yang membuat kami dapat menghadapinya, melewatinya. Bahkan juga Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kegiatan yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah ada di malam hari ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami akan beristirahat ya Tuhan. Berkati istirahat kami di malam hari ini. Tuhan, kami mohon penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, membuat kami sanggup melewati malam hari ini. Dan bahkan kami dapat menyambut anugerah hari baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dengan kekuatan yang Tuhan beri, dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dan juga dengan segala berkat yang baru di tiap paginya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Ini kami yang berdoa, kami pertaruhkan hidup dan penghidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu program pelayanan Firman Night Call. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.